Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita kembali pada minggu pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya bahwa kita setiap di sini, tiap individunya kita memerlukan Tuhan, kita merindukan kasih setia Tuhan, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk kita boleh berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya di setiap musim Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan di setiap keadaan kami, di setiap kondisi kami Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia bagi setiap kami. Terima kasih kalau perkenanan Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini itu semua karena berkat karunia kasih daripada Tuhan itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan yang siap sama-sama memuji Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya di setiap musim hidup kita Tuhan selalu setia, amin. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai, tak pernah Engkau berubah, tak Kau ingkari, semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti, tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari, semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment, it's Your goodness we pursue. Through the highs and every lows, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Sama-sama katakan, besar kasih setiamu. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Sebab Kau tak pernah berubah Tuhan, Kau berubah, tak pernah Kau ingkari, semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Sebab Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari, semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship You. In every moment, it's Your goodness we pursue. Through the high and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Katakan haleluya, haleluya, Kau terbesar, haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan. Mari Bapak Ibu saya bangkit berdiri, sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, come on. Kau terbesar,
kemenangan akan Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan, haleluya. Sebab Engkau yang terbesar Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, haleluya. Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami saksikan, kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Sebab kami saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Katakan, Yesus, Kau baik. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, kita sorakan haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami boleh hari ini untuk menyembah Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang siap boleh sama-sama katakan haleluya, amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi teman-teman, saudara semua. Sebab kita percaya kuasa Tuhan kita, Tuhan Yesus, tidak pernah terbatas, amin. Semuanya kita bertepuk tangan atas kepala, come on. Sama-sama kita sorakan, come on. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Sebab Engkau sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan sorakan haleluya. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Sebab Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku
di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama nyatakan dengan imanmu, kuat. Lembah yang gelap dan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Ini iman kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Siap bersorak lebih dahsyat bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Mari angkat kedua tanganmu, kuat. tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa zaman. Katakan dia perkasa, dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Mari sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. Katakan dia perkasa, dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia berperang, dia berperang. Ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya. One more time, ku sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa. Sebab surga dan bumi menyatakan. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allahku perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi lebih dahsyat, sama-sama katakan. Sorakan. Mari sorakan haleluya. Masih siap muji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya? Mari yang siap muji Tuhan sorakan haleluya. Come on. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Sebab untuk diriku Engkau menebus kami Tuhan. Diriku Kau tebus. Di pernyataan iman kami, Kasih menyelamatkanku. ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat Dia-Nya, Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat
lukaku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Oh ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang mengubah setiap hidup kami Tuhan. Kuasa salib-Mu yang menebus setiap kami. Kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan setiap luka-luka kami Tuhan. Oh sebab itu kami menaruh harapan kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, come on. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Nyatakan dengan iman-Mu. Kasih-Mu bebaskanku, oh kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Saudara, come on. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Oh ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sorak-sorai yang bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang setia Bapak Ibu Saudara.
Berbicara tentang tema kita bulan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit sharing tentang kesembuhan, Bapak Ibu. Saya terinspirasi dari sebuah kisah di Alkitab, Bapak Ibu, tentang seorang wanita yang tidak disebutkan namanya di Alkitab, tapi disebutkan dari asal daerahnya, itu wanita dari Siro-Fenisia, yang dimana anaknya sedang sakit kerasukan setan pada saat itu, dan dia menjumpai Yesus, dan dia meminta kesembuhan untuk anaknya. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan kepada wanita ini, dia bilang, tidaklah layak roti yang diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada anjing. Tuhan Yesus berkata kayak gitu, seakan-akan sepertinya kasar ya Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan saat itu kan wanita itu wanita non-Yahudi gitu. Memang saat itu ada istilah kalau bangsa non-Yahudi itu dipanggilnya anjing dan bangsa Yahudi itu dipanggilnya anak-anak gitu. Maka wanita itu terkesannya diledek atau bahkan dihina oleh Tuhan. Tapi sebenarnya enggak, Tuhan tuh sedang menguji wanita itu Bapak Ibu Saudara. Dia bilang kayak gitu dan wanita tersebut responnya sangat luar biasa sih. Dengan iman dia katakan, tapi enggak apa-apa Tuhan, remah-remah roti dari anak-anak itu pun kan anjing mau makannya di bawah meja gitu. Dia bilang, wow, bahkan remah-remahnya aja dia mau terima gitu. Wanita tersebut imannya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan begitu dia berkata seperti itu, langsung ketika dia pulang anaknya ditemukan dalam keadaan sehat, terbangun dalam keadaan sehat dan tidak kerasukan setan lagi Bapak Saudara. Sungguh luar biasa respon dan iman dari wanita tersebut, wanita dari Siro-Fenisia. Meskipun dia seakan-akan direndahkan karena dia bukan bangsa Yahudi gitu, dia dikatakan anjing lah mungkin meskipun itu hanya kiasan, tapi dia tidak sakit hati Bapak Saudara. Makanya di sini saya mau sharing bahwa sebelum kita menyembuhkan fisik kita, mari kita sembuhkan hati kita terlebih dahulu. Sembuhkan kepahitan kita, sembuhkan rasa benci kita, sembuhkan rasa amarah kita. Dan kita mau membersihkan hati kita agar kita boleh punya pure heart, datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Dan kita percaya oleh kuasa iman kita yang luar biasa, Tuhan pasti menyembuhkan kita, amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Karena dengan iman kami berjalan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bagiku, tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Mari Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Yesus, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Dengan lembut katakan Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, saya lupa Bapak untuk ke depan. Bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi yang cerah. Kembali kami boleh datang pada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai padanya. Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Khususnya urapi hamba-Mu yang serba terbatas dan penuh dengan kekurangan. Bila Roh Kudus tolong kami. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan pada pagi hari ini boleh membawa berkat, berikan semangat dan sukacita kepada kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan, amin. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berubah. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia
hidup tanpa dosa, mati sebagai ganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam serta melalui gereja, orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7, bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan bangkitkan orang-orang beriman dari kematian. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Kenapa jadi ngacok gitu ya? Kecamuan pula itu. Firman Tuhan judulnya kasih karunia yang menyembuhkan. Siapa di sini yang tidak pernah sakit? Ada? Siapa yang tidak pernah sakit? Pertanyaan kedua, siapa di sini yang pernah sakit? Semua pernah sakit. Ada pernah sakit gigi? Siapa yang pernah sakit gigi? Siapa yang pernah sakit hati? Kita harus merdeka dari sakit hati. Ya, berhubung saya mobilnya masuk bengkel. Tadi saya pesan Grab. Wah, nama supirnya Sinaga. Kristen nih pasti. Begitu naik, Bapak agamanya apa? Muslim. Kok Muslim? Iya. Emangnya kenapa? Iya, saya ikut istri. Salah, ikut Yesus, saya bilang. Istrinya orang Muslim, orang Sunda. Masih ada, udah meninggal. Waduh, anak berapa? 4. Yang gede-gede udah nikah, tinggal anak yang terakhir masih SMP katanya. Ayo Pak, cari Tuhan, cari Yesus. Ya, sampai ke dalam, saya masih ngomong lagi. Saya undang Bapak ya ke gereja. Ada kebaktian pukul 7, 9.30, pukul 16.30. Iya Pak, mudah-mudahan telinganya teriang-iang dengan omongan saya. Amin. Yakobus 5 ayat 15 sampai 18. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3 tahun setengah. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, jadi hujan tuh bisa diminta, bisa turun, bisa tidak. Betul enggak? Ini dia katakan Elia manusia biasa, sama seperti kita. Ya, mungkin saudara pikir, kok enggak hujan-hujannya? Doa sama Tuhan. Tuhan kirimkan hujan. Ya, sampai waktu kemarin ada kerusuhan itu sampai dalam hati saya berdoa, Tuhan kirim hujan batu. Maksudnya apa? Supaya mereka bubar gitu, benar enggak? Karena di Alkitab pernah kejadian, ada hujan batu. Saya pikir begitu. Apalagi hujan api, pernah. Ya.
Tapi segala sesuatu yang terjadi, semua maksud Tuhan. Semua rencana Tuhan. Kalau enggak gitu tidak terungkap. Wah, bayangkan gaji DPR tuh. Bukan jutaan lagi. Luar biasa. Ada tunjangan ini, tunjangan itu. Tunjangan beras, berapa? 12 juta. Tunjangan BBM, 7 juta. Emangnya mau beli mobil seperti apa sih? Ya, sedangkan rakyat sedang susah. Cari makan susah. Betul enggak? Kalau orang punya penghasilan di bawah 20.000, itu dia berada di bawah garis kemiskinan. Betul. Mulai saat ini, pemerintah harus berbenah. Presiden harus berbenah. Ya bayangin, orang korupsi dapat abolisi, amnesti, gerasi, terasi, dan sebagainya. Macam mana pula, saudara? Betul enggak? Itu presiden yang enggak bagus. Itu menimbulkan hal yang tidak baik. Mesti tegas. Coba di China. Aman enggak? Aman. Koruptor diapain? Langsung tembak. Narkoba diapain? Langsung tembak. Harusnya begitu. Ya, HAM. Ya kalau memang ada takutnya pelanggaran HAM. Tapi kalau memang sudah kebangetan itu luar biasa. Ya, oke. Dikatakan lebih jauh. Nah, sekarang kita melihat mengapa orang jadi sakit-sakitan. Ya ini, yang pertama, pola makan yang kurang sehat. Hati-hati makanan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau satu stand atau satu tempat, wah laris sekali. Hati-hati. Seperti ini di seberang nih. Takutnya ada jin. Penglaris, saudara. Betul enggak? Iya. Kalau orang enggak punya penglihatan, dalam kasat mata enggak ada apa-apa. Tapi kalau dia melihat, ada monyet-monyet di atasnya. Ada tuyul dan sebagainya. Betul enggak? Makanan enggak sehat. Ya, pernah ada sebuah video, ada pegawai nyapu. Kotorannya itu dimasukkan ke makanan. Dimasukkan ke dalam makanan. Waduh, makanya jangan sebarang beli makanan di luar. Ngeri, saudara. Apalagi yang kedua, kekurangan cairan, dehidrasi. Ya, kalau orang udah muntah-muntah, buang muntaber, ya muntah, ya buang, muntah. Nah itu kekurangan cairan. Apa yang harus dilakukan? Cepat-cepat minum. Betul nggak? Kalau enggak apa? Bisa mati. Stres berkepanjangan sehingga mengakibatkan apa? Depresi, stres. Stres, stroke, stop. Ya kan? Awalnya gitu, stres, stroke, stop. Alias meot. Kurang tidur, susah tidur, insomnia. Kalau nggak bisa tidur, makan obat tidur. Kurang tidur, banyak tidur. Jangan pola tidur saudara dirubah. Jangan baru tidur menjelang pagi. Jangan begadang. Itu bahaya. Ya, bahaya saudara. Tidur yang cukup. Pokoknya udah jam 11, Anda harus tidur. Saya juga begitu. Saya komit dengan saya sendiri. Banyak tegas, banyak kerjaan. Wah, belum beres. Jam 11 tidur. Saya doa sama Tuhan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 3 bangun. Kalau Anda mau kerja, mau lakukan sesuatu, boleh. Tapi jam-jam ini harus tidur. Bukan sekedar goler, tidur yang benar. Tidur nyenyak. Betul nggak? Luar biasa, saudara. Siapa di sini yang susah tidur? Ada nggak? Kenapa orang susah tidur? Lapar. Banyak pikiran. Baru ngomong, waduh, saya ngomong apa ya? Udah dipikirin. Jadi akhirnya apa? Itu bisa sare. Jangan, saudara. Apa lagi? Malas cuci tangan. Nah ini. Kalau Anda bekerja, jangan lupa mau makan harus cuci tangan. Ya, apalagi zaman COVID. Semua pakai air panas.
tangannya dibungkus. Pakai apa sih namanya? Sarung tangan. Betul nggak? Zaman itu, sekarang udah berubah lagi. Ya, kurang menjaga kebersihan, harus bersih. Mau makan, mejanya harus bersih, sendoknya harus bersih, gelasnya juga harus bersih. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, yang batuk pilek, jangan satu berdua. Nular, saudara. Harus bersih. Ruangan bersih, gereja harus bersih. Tubuh harus bersih. Siapa di sini yang nggak mandi? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku ya. Mudah-mudahan semua pada mandi ya. Kondisi medis tertentu, efek sampingnya apa? Obat-obatan, efek samping dari obat. Seperti apa? Kemoterapi. Ya, berapa banyak saudara kita yang sakit. Sakit kanker di kemo. Mual, nggak bisa makan. Rambutnya rontok, gundul. Ya kalau laki gundul, pantas udah. Kalau perempuan gundul, kayak tuyul. Benar nggak? Rontok, benar. Ya itu, luar biasa. Apalagi? Gangguan, kuasa kegelapan, roh jahat. Pernah diganggu roh jahat? Kalau Anda punya iman, iblis takut sama kita. Ya. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari terbirit-birit. Kita harus tunduk pada Tuhan, lawan iblis. Ya, apalagi? Minuman keras, termasuk tuak. Yang suka minumnya itu orang-orang Batak ya. Dicop, ini kan kurang keras, dicampur spiritus. Campur rivanol. Campur apa lagi? Akhirnya apa? Begitu minum, langsung tidak sadarkan diri. Alias koma. Koma. Belakangan apa? Titik. Alias apa? Meot. Ya tahu, di Tanjung Sari kan ada tuh. 2 keluarga orang Batak, satu jemaat kita, satu dari gereja lain. Yang satu marganya Pakpahan, yang satu lagi marganya Manik. Sama-sama minum, hari yang sama, hari Jumat. Supir, hari Jumat, hari Sabtu. Pakpahan hari Minggu meninggal. Yang satunya Manik, hari Minggu masih bertahan. Saya pergi ke rumah sakit. Om, apa perlu dipindahin? Pindahin kemana? Udah kondisi ke sini, tungguin aja. Terus gimana? Tungguin. Ya paling besok mati, saya bilang. Betul, besok mati, saudara. Ya itu, kenapa? Kesalahan. Ya jangan sekali-sekali lah minum minuman keras, apalagi dioplos-oplos gitu ya. Kenapa nggak sekalian campur endrin ya? Itu malah langsung meot ya. Aduh, bingung saya. Ya, apalagi merokok, pakai vape. Itu lebih jahat daripada rokok biasa. Ya, saya baca di sebuah artikel di koran, itu lebih jahat daripada rokok biasa. Siapa di sini yang menggunakan vape? Ada nggak? Rasa vanila, rasa stroberi, ya, apalagi? Apapun rasanya, jangan. Itu mengandung narkoba. Ngeri, saudara. Ya, berapa orang yang saya temuin, Pak, berhenti ya. Berhenti, saya bilang. Ya, saya tidak merokok. Tapi kalau saya setiap hari misalnya ngisep asap rokok, itu sarua. Ya, makanya kita harus hindari kerumunan-kerumunan. Ya, waktu saya dulu belum punya kendaraan, kalau pergi ke Bandung kemana, saya naik bis. Apa yang saya lakukan? Koran sini, beli koran. Buat apa? Kipasin. Kalau ada orang yang duduk di saya itu merokok, kipasin. Kipasin, saudara. Kenapa? Karena saya tidak akan mau menghisap asap. Saya tidak merokok, tapi saya hisap itu asapnya. Hampir sama. Bahkan itu lebih buruk. Berapa banyak di antara kita. Ya, makanya hati-hati. Apalagi? Obat-obat terlarang, ekstasi, pil koplo, sabu-sabu dan sebagainya. Ya.
Dulu ada beberapa anak-anak muda yang terikat dengan narkoba, sampai saya itu apal. Kalau makan obat ini efeknya apa? Kalau makan obat ini efeknya apa? Endingnya apa? Mati semua. Mati, saudara. Ya, mereka anak-anak pintar nih, kuliah di Jakarta, dikasih ekstasi, dikasih pil koplo, kasih sabu-sabu dan sebagainya. Hancur semua. Sekolahnya hancur, masa depannya hancur. Belum sempat menikah, pada mati semua. Saya pernah menangani 2 anak kembar, nggak tahu dia masih ada nggak. Kayaknya udah mati. Masih ya? Kalau dia bertobat sih. Itu, saya pernah. Ya. Dan Anda perlu tahu, anak-anak muda kalau terikat dengan obat-obat terlarang, maaf saya katakan, dia akan menjadi mandul. Dia menikah spermanya 0. Nggak ada benih. Betul saudara. Makanya kita harus jaga kesehatan kita. Ya, apalagi? Tidak menjaga diri, sudah tahu hujan, bukannya pakai jas hujan, malah hujan-hujanan. Iya kan? Pakai hujan, torna naon, jauh hujanan. Siapa di sini yang suka kayak gitu, angkat tangan. Ada nggak? Naik motor, hujan-hujanan. Oh, jas hujannya butut, ya beli atuh. Jas hujannya sobek, ya beli atuh. Betul enggak? Jangan hujan. Terus kalau dikasih tahu, pulang, begitu pulang apa? Bapil, batuk pilek, pilek. Benar enggak? Karena apa? Karena kita tidak menjaga diri, itulah. Apa lagi? Minum RS. Wah. Ya, kemarin saya ke Rengas, itu sedian, hawanya panas kan, minum RS. Aduh, batuk-batuk terus. Saya bilang, kamu harus berhenti. Ya, pegawai saya senang minum RS, jangan dikasih. Cari penyakit. Apalagi ibu hamil, jangan minum RS. Nanti apa? Babynya akan membesar. Ya, sampai pernah ada satu ibu melahirkan anaknya 5 kilo. Itu udah berapa bulan? Biasanya rata-rata 2,5, 3 kilo, 1 on dan sebagainya. Ini udah 5 kilo, ada yang 6 kilo. Ternyata beki, RS atau dia kena diabetes. Itu yang terjadi. Luar biasa saudara. Ngeri ya, apalagi? Sistem daya tubuh yang lemah, yang dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Udah tidurnya nggak teratur, begadang, makanya sembarangan, sak nemunya, wah itu bahaya saudara. Hati-hati makanan. Anak-anak kecil sekarang banyak yang kena diabetes. Biasanya bukan orang dewasa. Ya, apalagi kalau saudara sedang macul di sawah, bawa kopi 1 teko. Ya kan? Bawa kopi 1 teko, air minum putih, cuma segini. Air minum putihnya utuh, kopi seteko, beak. Nah itu, Pak Enderita kan ceritanya begitu. Habis 1 teko. Enak kan? Enak. Kalau mau kopi pahit, jangan kopi manis. Luar biasa, saudara. Luar biasa ya. Apalagi? Kurangnya konsumsi vitamin mengakibatkan sistem imun kita menjadi berkurang. Sekali-sekali kita minum vitamin. Harus. Supaya kita kuat. Supaya kita sehat. Amin. Nah, bagaimana agar kita bisa disembuhkan, ditolong oleh Tuhan? Kita lihat poin pertama. Berdoa. Kita harus mencari Tuhan, ingat akan Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang dia yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bahasa Indonesia segini, kalau di antara kamu ada yang sedang susah, hendaklah ia berdoa. Kalau ada yang gembira, baiklah hendaklah ia menyanyi. Tuhan ajarkan kepada kita 2 hal. Bila menderita, sakit, susah dan sebagainya. Kita harus berdoa. Berdoa itu senjata ampuh untuk mengalahkan musuh. Senjata yang ampuh untuk mengalahkan sakit penyakit. Doa. Ya, tahun kemarin saya sempat sakit 3 bulan, tidak bisa jalan.
Tentunya Bapak Ibu sudah berdoa untuk saya. Terima kasih untuk doa-doanya. Ternyata Tuhan kabulkan doamu. Betul nggak? Itu kan. Bila bergembira, menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Ada saatnya kita menderita, ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita susah, banyak hal. Tapi ada saatnya kita bergembira. Bergembira kumpul dengan keluarga. Bergembira kumpul dengan anak-anak. Betul nggak? Orang tua yang punya anak sampai 5 udah mencar kemana-mana. Harus ada satu hari tertentu anak harus pulang ke rumah. Harus. Jangan masuk bodoh terhadap orang tua. Harus. Ya, jangan seperti yang pernah kejadian seorang lansia dibuang ke pinggir jalan. Ditemukan oleh seorang bapak, dibawa ke lansia. Ternyata dia punya anak 4. Bingung coba. Punya anak 4. Tidak ada satu pun yang mau urus. Alasannya nggak punya rumah. Ya, alasannya penghasilan sedikit. Justru kalau kita sebagai anak tidak mau urus orang tua, kualat. Ngerti nggak kualat? Kalau anak tidak mau urus orang tua, kualat. Susah berkat. Betul nggak? Biarpun kita susah, pas-pasan, yakin Tuhan akan menolong kita. Amin. Jangan sia-siakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu merupakan satu perintah yang penting. Ya, dalam Keluaran juga begitu, hormatilah ayah ibumu. Supaya kamu panjang umur dan sebagainya. Ya itu, kenapa sekarang banyak anak-anak masa bodoh sama orang tua. Sampai petugas dari yayasan itu bilang gini, ya, kamu tidak boleh nengok ibu kamu selama di panti. Kalau toh satu saat ibu kamu meninggal, saya tidak akan kasih tahu sama kamu. Setuju enggak? Digituin saudara. Iya, setuju. Luar biasa itu. Gemes kan dengar ceritanya. Masa ada anak nggak mau ngurus orang tua? Ya bagaimana juga orang tua sudah melahirkan kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita. Jangan lupa budi orang tua. Mungkin orang tua kita nggak pernah makan sekolahan, tidak pernah makan bangku sekolahan. Betul nggak? Kan ada orang nggak pernah sekolah, tapi sukses. Kenapa? Karena dia terampil. Betul nggak? Karena dia terampil, dia bisa sukses. Ya, tujuan kita alami sakit apa? Tuhan giring kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya, sakit, masalah, problem, mentok, jalan buntu dan sebagainya. Tuhan giring kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ingat, iman kita itu nilainya lebih tinggi daripada emas. Amin. Iman kita itu nilainya lebih tinggi dari emas. Perhatikan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemudian imanmu. Emas saja perlu diuji, dibakar dengan api. Betul nggak? Iman kita juga perlu diuji. Dengan apa? Kesukaran, kesulitan, jalan buntu, ya, gagal dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara mengalami ujian, tantangan, segala hal yang menimpa hidup kita jangan mengeluh, kita jangan melarikan diri dari Tuhan. Terus akhirnya apa? Tung-tung nggak mau ke gereja, malas ke gereja, saya nggak mau pelayanan. Banyak orang nggak mau melayani, alasannya apa? Supaya tidak pakai truk. Besi menajamkan besi, orang menajamkan
sesamanya. Nggak usah jauh-jauh suami istri, emangnya nggak pernah pakai truk? Emangnya suami istri nggak pernah gesekan? Pernah nggak? Pernah nggak ribut sama suami? Pernah ngoceh-ngoceh nggak? Pernah nggak? Pasti pernah, pasti. Ya, kita sebagai makhluk sosial, kita butuh satu yang lain. Amin. Perlu itu alami gesekan-gesekan, masalah-masalah. Ya, perjalanan kita tidak selalu mulus. Betul kan? Jalan tol lurus, pantang terus. Tapi ada kalanya belok. Betul enggak? Ada kalanya naik. Ada kalanya tuh turun. Hidup tidak selalu mulus. Kenapa? Kalau hidup kita mulus, hidup kita keenakan, lama-lama apa? Bisa lupa sama Tuhan. Ya, betul gak? Kalau kita nggak mau pekerja, janganlah ia makan. Mau kerja, mau makan harus kerja, betul. Ya, ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, karena itu hendaklah kalian bersuka hati, meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih. Karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Cobaan itu bukan satu macam, banyak itemnya. Bermacam-macam cobaan. Tujuannya adalah untuk membuktikan apa kalian sungguh-sungguh percaya pada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Emas. Emas beneran ya, bukan emas Yowo ya. Betul enggak? Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji juga supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Yaitu perlu diuji. Makanya kekristenan bukan hanya sekedar wah, ya memang ada teologi kemauan, kalau jadi orang Kristen kaya, jadi orang Kristen diberkati. Tapi ingat, di sisi yang lain, kekristenan itu hidup kekristenan itu seperti intan. Intan permata. Dari sebelah sini bagus, dari sini bagus, dari sana bagus, dari sana bagus. Betul nggak? Sisi yang sisi kebaikan, mengalami apa? Tekanan dan sebagainya, itulah. Kita lihat yang kedua. Nah, pada saat kita berdoa, kita butuh dukungan orang lain. Betul nggak? Yakobus 5:14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Penatua. Penatua itu sama seperti diaken kalau di kita. Diaken, terus ada gereja-gereja yang menggunakan istilah pembela sidang, majelis. Kita nggak mau pakai majelis, karena singkatannya nggak bagus. Tahu nggak majelis itu apa? Manusia jelmaan iblis. Kita nggak mau itu pakai istilah itu ya. Kalau di Batak, GHKBP, sintua. Orang yang dituakan, sintua. Pemimpin jemaat dan sebagainya, iya penatua. Jadi penatua itu setara dengan gembala. Ya, ada penatua-penatua zaman rasul-rasul, mereka ambil bagian dalam khotbah. Seperti Pak Willy, dia kan suka khotbah. Di kaum muda, di kaum pria, boleh katakan penatua. Siapa lagi? Yang lain, Hansen juga itu, penatua. Kan disebutnya kita diaken. Ya, diaken. Kata diaken ada kita cuma. Apa bentuk dukungan itu? Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tuhan Yesus butuh dukungan murid-muridnya. Kapan? Pada waktu dia berada di Taman Getsemani. Betul gak? Kita baca Matius 26 ayat 36 sampai 40. Ini panjang ceritanya, cuma saya ambil satu bagian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Suruh apa? Duduk. Dan yang membawa Petrus, kedua anak Zebedeus, Yohanes, Yakobus sertanya,
maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Apa? Sedih. Pernah sedih? Anda pernah sedih? Kenapa? Kenapa sedih? Kebuka duit sedih. Sepugu. Apalagi yang membuat kita sedih? Anggota keluarga kita sakit, sedih. Atau anggota keluarga kita meninggal, sedih. Betul gak? Itu kayak kemarin pengemudi ojol yang dilindes, wah itu keluarga nangis terus. Nangis terus. Ya. Bahkan kerusuhan kemarin, kejadian ada seorang wanita naik sepeda motor, motornya diambil, kakinya dipatahin. Masuk rumah sakit, dikunjungin sama Pak Prabowo. Kamu lagi kemana naik sepeda motor? Saya mau ke pasar, Pak. Saya mau belanja. Terus dia apa? Motor saya dirampas. Gak tahu kakinya dipatahin atau dia kelindes atau gimana gitu, nggak ngerti deh. Oh ya, dia bilang sama ajudannya, terus cari motor yang terbaik, gantiin. Luar biasa. Ya itu yang kejadian. Ya, udah keluarga belum? Belum. Ya udah nanti dicariin pacar ya. Luar biasa. Wah, itu banyak hal. Ya, ada berapa orang yang tewas serentak di seluruh Indonesia? Kurang lebih ada 10. Di Makassar itu ada 4 orang. Dibakar gedungnya, lompat, mati juga. Ya memang, perubahan itu memang membutuhkan pengorbanan. Bisa korban uang, korban nyawa, dan lain sebagainya. Kantor-kantor DPR banyak yang dibakar. Di Makassar, di Bali, di mana. Wah rame saudara. Ya. Nah, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan bejak gitu lah. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah engkau ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang engkau kendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Tidur. Dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini. Orang Kristen minimal berdoa berapa? 1 jam. Berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Ini baru sekali. Ya, kalau sudah baca itu, ya, dia pergi lagi, dia berdoa, lihat lagi, muridnya apa? Tidur. Tidur itu tidak sama dengan doa. Doa juga tidak sama dengan tidur. Pekerjaan apa yang nggak perlu disuruh? Pekerjaan apa yang nggak perlu disuruh? Makan. Makan masih disuruh ya? Ayo cepat makan. Udah makan, kunyah, iya kan? Siapa di sini yang susah makan? Ya, kunyah. Aduh, itu yang terjadi. Berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Berapa kali dia berdoa? Sekali. Doa, balik lagi tidur, pergi lagi. Kedua. Yang terakhir dia bilang, ya udahlah tidur aja kamu lah. Setelah lagi si Eta pasti datang. Ya. Saya akan kutip ayat 45 ya. Sesudah itu ia datang bermuridnya dan berkata, tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Nah, kalau nanti saudara baca dalam Matius pasal 26, 47, nah di situ mulai drama penangkapan terhadap Yesus. Isyaratnya apa? Orang yang kucium dia, tangkaplah dia. Siapa yang dicium? Tuhan Yesus. Ciuman itu sebenarnya tanda apa sih? Tanda kasih. Ya, Anda cium anakmu, cium istrimu, betul enggak? Ini Yudas cium gurunya. Ya. Kenapa harus dikasih kode seperti itu? Kan orang Yahudi mirip semua mukanya, putih-putih gitu ya, janggutan.
Makanya dikasih kode, orang yang ku cium, tangkaplah dia. Ternyata yang dicium siapa? Tuhan Yesus. Tahu kan Yesus? Dia sedih, dia gentar, dia takut. Takut saudara. Apa yang terjadi? Benar, kemudian kalau saudara baca 47 dan seterusnya. Tuhan Yesus ditangkap, digiring. Luar biasa. Dia mati di atas kayu salib. Dia berkorban buat kita semua. Kalau dia tidak mati. Makanya dalam doa ini dikatakan apa? Ya, coba kita perhatikan dalam ayat 40. 39. Maka yang maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang engkau cawan. Cawan itu bicara apa? Penderitaan. Kita tidak bisa mengelak dari penderitaan. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Justru penderitaan itu akan membawa kita lebih dekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Betul nggak? Pada saat saudara nggak punya duit, apa yang saudara lakukan? Apa coba? Nggak punya duit. Ngemis? Ke jalan? Bawa boneka badut? Kan enggak. Orang Kristen apa yang dia lakukan? Berdoa. Doa. Betul nggak? Kalau kita berdoa pasti ada mujizat. Pasti Tuhan tolong kita. Amin? Iya, betul. Kita lihat contoh yang lain. Rasul Petrus berdoa. Rasul Petrus sewaktu dalam penjara, dia juga butuh dukungan jemaat. Orang-orang percaya itu berdoa. Kita baca Kisah Rasul 12, ayat 5 sampai 12. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Apa katanya? Tekun. Katakan, tekun. Tekun itu apa sih? Serius. Tekun itu apa? Sungguh-sungguh, tekun. Bukan baru sana tinggalin. Enggak, perlu tekun. Seperti Tuhan Yesus berdoa berapa kali? 3 kali. Setiap kali berdoa 1 jam. Dia lihat muridnya, tidur, pergi lagi, doa lagi 1 jam, balik lagi. Muridnya tidur, pergi lagi, tidur. Ya udah, tidur aja lah. Begitu Tuhan Yesus ditangkap. Apa yang terjadi? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, nanti di rumah baca ya. Matius 26 ayat 47 dan seterusnya. Murid-murid lari meninggalkan dia. Lari. Lari saudara. Kenapa? Yaitu kalau orang tidak siap menghadapi masalah, dia tidak pernah berdoa, pada saat masalah datang, dia akan melarikan diri. Dia akan jauh daripada Tuhan. Betul. Ya. Makanya kalau kita menghadapi masalah, persoalan, sakit penyakit dan sebagainya, kita harus banyak doa. Amin. Banyak doa. Kita perlu berdoa untuk bangsa ini. Ini gencar di mana-mana, doa. Yang luar biasa di NTT. Bukan demo, KKR saudara. KKR, mereka KKR. Indonesia demo, di Australia sana juga demo. Di Melbourne tuh, demo besar-besaran, nggak tahu apa. Demo ini apa itu? Ya toh, kalau di Indonesia Gespugu, yang di demo itu apa? Orang-orang DPR. Iya kan? Habis tuh rumahnya Ahmad Saroni, Eko Patrio, Ibu Sri Mulyani, siapa lagi? Wah, Uya-Kuya. Uya-Kuya itu isinya sampai nyesel. Gua nyesel suami saya jadi anggota DPR. Dia punya rumah itu sebelum dia jadi anggota DPR memang rumahnya udah bagus. Benar nggak? Mereka udah bagus rumahnya. Begitu, wah dijarah. Apalagi Saroni punya jam tangan berapa harganya? 11 M. Waduh, hebat ya. Padahal sama ya. Mau yang 100.000, 500.000, yang 11 M. Emangnya jalannya lebih cepat?
Ya, gimana sih? Sama. Punya mobil, bukan satu. Emangnya kalau kita punya mobil, semua mobil berangkat, semua mobil bring-a-bringan, apa seperti itu? Enggak kan? Tadi saya mau ke gereja, saya pikir, apa ini konvoi? Ternyata ada pengantin. Itu ada puluhan mobil. Blup, blup, blup. Keren juga itu. Luar biasa, saudara. Nah, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan untuk membangunnya. Membangun katanya, bangunlah segera. Maka gula rantai dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepada, ikatlah pinggangmu, kenakan sepatumu. Ia berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata, kenakan jubahmu, ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota, pintu itu terbuka dan sendirinya. Wow, pintu otomatis. Keredek. Hebat ya. Itu Pak Pidi itu pintu gerbangnya otomatis, saudara. Kalau saya datang ke sana, saya telepon, aku mau datang. Apa yang terjadi? Pintu mulai buka. Keredek. Masuk. Begitu masuk, tutup lagi. Otomatis. Ternyata mungkin orang yang buat teknologi otomatis, mungkin dia baca Alkitab ini. Benar ya? Dia baca perhatikan ini. Sesudah tiba di ulang, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa? Pekerjaan malaikat sudah selesai. Aku sudah tuntaskan pekerjaanmu. Setelah sadar, apa yang lihat? Akan dia, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi kalau gereja menghadapi masalah, siapa yang berdoa? Jemaat. Hamba Tuhan menghadapi masalah, siapa yang berdoa? Jemaat. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendoakan saya. Sehingga saya sembuh kembali. Ini mujizat, saudara. Benar enggak? Kepala dioperasi. Banyak orang dioperasi kepala gagal. Ya. Gagalnya seperti apa? Linglung, lupa ingatan, lupa sama istri. Ini siapa ini? Apa ini? Wah, gawat. Tapi puji Tuhan, ya, saya dioperasi itu tanggal 28 Maret, tanggal 5 April saya pulang ke rumah, tanggal 7 April baptisan, Luki yang baptis. Saya masih ingat ada 10 orang yang dibaptis. Ingat nama-namanya. Ya, luar biasa, ingat saudara. Tapi sekarang masih ingat nama-nama jemaat. Masih. Bu Deda, karena Andro, Bumian, ya toh? Pak Budi, Ani, Willy, Melin, Natalia, Gabriel, kenal, Pak Sebua, Aristarkus, apa lagi? Ricky, Lia, kenal. Luar biasa, Tuhan kasih ingatan. Lestari, Agus Niat, Sebua. Niat bikinnya ya. Makanya disebut Lestari Agus Niat. Niat tuh bikinnya saudara ya. Anak paling gede, betul enggak? Udah lama tak bersua, kaget. Loh, kamu kemana aja? Kerja Luar biasa. Nah ini yang terjadi, berdoa. Ya,
luar biasa. Beberapa media yang kita lakukan, ya beberapa hal mungkin saya tidak perpanjang. Beberapa media yang dilakukan Tuhan Yesus, para rasul untuk menyembuhkan orang sakit. Yang pertama, Rasul Petrus dengan apa? Bayangan. Ya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Orang sakit ditidurkan, ya, gecer. Katakan orang sakit ditidurkan dari perapatan Ciwangi sampai ke ini, perapatan Paros. Petrus lewat. Bus, 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 bus. Hebat ya. Kita perlu berdoa. Kalau itu terjadi Sukabumi, rumah sakit tutup. Benar nggak? Tutup. Ayo semua orang sakit. Di Primaya, Hermina, kumpul semua. Di Bunut, Asyifa, kumpul semua. Ya. Kita perlu berdoa supaya ada Petrus-Petrus. Amin. Mau dipakai Tuhan? Berdoa. Luar biasa loh. Kalau saya merenungkan firman Tuhan, ya, ini dari ujung ke ujung ya. Ini bayangan, ini bayangan, ini bayangan, ini bayangan. Begitu kena bayangan, hebat kan? Gak usah di-make, gak usah diapain. Sembuh saudara. Amin. Kita doakan. Supaya ada Petrus-Petrus. Yang kedua, Rasul Paulus. Pakai apa? Sapu tangan. Siapa yang di sini bawa sapu tangan? Ya, bawa. Ini masih bersih saudara. Masih bersih. Ya dikatakan apa? Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang bawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Sapu tangan. Mau dikepret aja gitu. Pet, 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 pet. Mau dikepret? Ada yang sakit sini nanti saya kepret pakai sapu tangan saya. Pes, pes, pes. Loh iya saudara, masih bersih saudara, belum kena leho. Luar biasa loh, sapu tangan. Ya, coba perhatikan dalam bahasa Indonesia masih gini. Allah melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa melalui Paulus. Kalau sapu tangan atau kain pengikat pinggang yang pernah dipakai Paulus dibawa kepada orang-orang sakit, penyakit mereka hilang. Dan roh setan pun keluar dari mereka. Pada saat kita berdoa ada sesuatu yang hilang. Apa? Kekhawatiran kita hilang. Kesakitan kita hilang. Kecemasan kita hilang. Amin. Apa lagi? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Apa lagi yang hilang? Oh, sifat-sifat yang buruk akan hilang. Hilang. Asal jangan dompetnya yang hilang. Atau HP-nya yang hilang. Gawat saudara. Hilang. Betul, kata hilang. Ya, satu lagi. Tuhan Yesus dan Yakobus. Markus 6. Mungkin khotbah saya sampai di sini. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mengusir banyak setan. Pertanyaannya, setan itu beranak atau tidak? Halo? Setan itu beranak atau tidak? Kok bisa banyak? Kok bisa banyak? Iya toh? Kalau siang-siang hujan, oh itu setan lagi mana? Betul gak? Ya itu. Mengusir banyak setan. Setan itu banyak. Siapa itu setan? Siapa itu iblis? Setan, iblis, jurik, genderuwo, dedemit, itu asalnya satu. Iblis. Asalnya Lucifer. Lucifer. Lucifer kalau dalam bahasa Londo, Belanda, Lucifer itu korek api. Betul nggak? Korek api, itu Lucifer.
Lucifer. Ya. Itu waktu Yusuf berada di rumah Potifar, dia diganggu oleh tante Lucifer. Iya kan? Iya kan? Tante Potifar itu punya roh iblis, namanya Lucifer. Makanya jangan mau dikasih nama Lucy. Siapa di sini? Siapa di sini yang namanya Lucy? Lucy. Tinggal nambahin sedikit. Jadi apa? Lucifer, wah parah. Parah itu. Ya. Oke. Kita kembali baca Yakobus 5:14. Kalau ada orang sakit, hendaklah yang memanggil pemimpin cepat. Hendaklah pemimpin itu mendoakan orang yang sakit itu dan mengolesnya dengan minyak atas nama Tuhan. Oke, sekian. Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut minggu depan. Kita nyanyikan satu pujian. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kita beri sama-sama. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Siapkan perjamuan. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Sekali lagi. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku.
Oke, angkat postimu. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sakit, makan dengan iman. Allah sanggup menyembuhkan. Bilurnya sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktunya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini. Menjadi peringatan aku, bukankah roti yang kita pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu. Cawan yang melambangkan darah Yesus. Yang ditumpahkan demi keselamatan saudara saya. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan nyanyi satu pujian, aku memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti Bapak, saya buat kalau doa. Engkau memang Allah kami yang ajaib ya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Hingga hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak salah punya Tuhan. Kami bangga punya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pagi ini Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah menghantarkan kami ke rumah-Mu Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Berkat-Mu selalu berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami rasakan Bapa, kami alami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Telah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk selalu berdoa kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya harapan kehidupan kami ini. Engkau punya janji yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak pulang dengan sia-sia dari tempat ini. Kami yang berbeban berat, bermasalah, kami ringan Tuhan. Kami pulang dengan selesai persoalan kami Tuhan. Penyakit-penyakit kami Tuhan. Saya percaya, kami percaya Tuhan. Engkau telah sembuhkan pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami serahkan khususnya saudara kami Bapa yang sedang berbaring, yang akan melaksanakan proses operasi. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Kami yakin mujizat-Mu ada sampai hari ini Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Gereja kami serahkan tangan-Mu. Gembala kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kesehatan, terus melayani dan melayani untuk kami Tuhan. Kami mengharapkan terus Tuhan, kesehatan untuk semua kami yang hadir pada hari ini. Berkati kami Tuhan, terpuji nama-Mu Bapak. Negara kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Kami ingin kedamaian Tuhan. Kami ingin selalu mengenalkan Engkau untuk melindungi negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Kami pulang dari tempat ini tidak sia-sia. Kami percaya telah berkemenangan dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberikan yang terbaik seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang kepada yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salib-Nya yang menebus diriku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat
percaya kasih menyelamatkanku, oh bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus. Katakan kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus kasih Yesus bagiku. Sebab kita percaya dengan kasih Yesus, dengan kuasa bilurnya yang menyembuhkan setiap kita, kuasa salibnya yang membebaskan dan menebus setiap kita. Oh, kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah Yesus yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, oh kasih-Mu bebaskanku. lepaskan dari Belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, sembuhkan lukaku. ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu
aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah berkati seluruh rangkaian acara pada kami. Dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati taat sudah memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, asar, kolektan, pelayan berjam kudus, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh iring Yesus dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi tidak membuat kami menjadi goyah atau patah semangat. Kami tetap berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran, demikian Menteri Kabinet Merah Putih. Bahkan kami berdoa juga untuk Gubernur dan wakilnya, Wali Kota dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, khususnya Kota Sukabumi yang kami cintai. Biarlah dalam keadaan baik dan aman, sehingga kota ini boleh berlangsung dengan baik, semua aktivitas boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hari-hari yang lalu terjadi kerusuhan, terjadi penjarahan, perampokan dan sebagainya. Kami tahu semua dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan. Bila manusia, mereka boleh membutuhkan Tuhan, mereka boleh mencari Tuhan, mereka digiring oleh Tuhan, supaya mereka boleh teriak kepada Tuhan. Pada saat mereka berteriak, disitulah tangan Tuhan boleh terjadi, menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur.